Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naufal Rafiq Kusuma Putra, asal saya dari Bantul, Yogyakarta, dan saya ditempatkan di instansi Direktorat Jenderal Pajak, tepatnya di KPP Pratama Subul Salam. Perkenalkan, nama saya Yosi Christine Hutasoid, asal saya dari Batang. Saat ini saya ditempatkan di instansi DJPB, khususnya di KPPN Medan 1. Perkenalkan, nama saya Magasri Asidik, asal dari Malang, sekarang bertempat di Direktorat Jenderal Pajak, tepatnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malapo, Aceh Barat. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rangga Rardian Arif, asal saya dari Malang. Sekarang saya ditempatkan di instansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tepatnya di KPPJ, DMPJ, Manowari. Film yang pertama, berjudul Pengabdian untuk Negeri, adalah film bertema dokumenter berdurasi sekitar 6 menit 46 detik yang menceritakan seorang tenaga pendidik atau guru SD bernama Sri Handayani. Beliau mengajar di Dusun Wates, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan, di SD yang relatif tertinggal, terutama secara infrastruktur, di mana SD tersebut bangunannya masih terbuat dari kayu yang cukup rapuh, serta akses jalan ke sana relatif cukup sulit. Selain itu diceritakan juga bahwa beliau berprofesi juga sebagai penjahit dan telah mengajar di SD tersebut selama 16 tahun. Selanjutnya, pelajaran yang kami dapat dari film tersebut terkait penerapan core values ASN. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan, di mana beliau mendidik dengan sepenuh hati di daerah yang relatif tertinggal meskipun menghadapi berbagai tantangan, contohnya seperti akses jalan ke tempat kerja yang cukup sulit serta upah yang kurang memadai. Yang kedua adalah nilai akuntabel, di mana beliau melaksanakan pekerjaan sebagai guru dengan bertanggung jawab dan integritas tinggi sesuai tugas dan fungsinya sebagai guru yang berfungsi untuk mencerdaskan siswa-siswa di sana. Yang ketiga, nilai kompeten. Beliau mengajar dengan kemampuan terbaik demi meningkatkan kapabilitas anak bangsa. Selanjutnya, nilai harmonis. Beliau peduli pada nasib anak bangsa dan berusaha menolong, utamanya mereka yang berada di Dusun Wates dan juga anak-anak di sana yang sejatinya membutuhkan pendidikan yang layak. Yang kelima adalah nilai loyal. Beliau berdedikasi kepada bangsa dan negara sebagai pendidik. Beliau sejatinya telah mendapat tawaran di sekolah yang lebih bagus, namun karena ia mendahulukan kepentingan dan masa depan siswa di daerah tersebut, beliau tetap mengajar di sekolah di Dusun Wates selama 16 tahun lamanya. Yang keenam adalah nilai adaptif, yakni beliau bersifat proaktif dan berusaha menggerakkan perubahan di lingkungan sekitar, terutama dari segi pendidikan. Yang terakhir adalah nilai kolaboratif, yakni beliau bekerja sama dan bersinergi dengan warga sekitar untuk memajukan kehidupan di desa tersebut, di mana beliau menargetkan supaya anak-anak di sana dapat menempuh pendidikan yang layak ke depannya. Saya akan memberikan gagasan alternatif mengenai permasalahan yang sedang dialami oleh Ibu Sri Handayani. Yang pertama yaitu mengajak pihak swasta untuk terlibat dalam perbaikan infrastruktur atau sekolah. Lalu yang kedua, mengajak masyarakat sekitar untuk gotong royong melakukan perbaikan fasilitas pendidikan. Lalu yang ketiga, mengajukan usulan pembunuhan pegawai guru untuk SD Negeri Kecil Pojok. Lalu yang keempat, memberikan pengertian kepada orang tua murid tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Dan yang terakhir, mengajak akademisi atau mahasiswa untuk sering mengadakan kegiatan atau pengabdian bakti sosial atau KKN ke SD Negeri Kecil Pojok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsekuensi atau akibat dari penerapan alternatif yang kami berikan sebelumnya. Yang pertama, dengan adanya pihak swasta yang turut serta, maka perbaikan infrastruktur akan lebih cepat dan lebih baik. Lalu yang kedua, dengan mengajak masyarakat untuk gotong royong, maka akan terjalin hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Lalu yang ketiga, dengan mengajukan usulan pembunuhan pegawai guru, maka SD Negeri Kecil Pojok tidak akan dikurang tenaga pendidik, beban kerja yang ditanggung Ibu Sri Handayani berkurang, dan pembelajaran menjadi lebih efektif. Lalu yang keempat, dengan memberi pengertian kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan, maka orang tua akan sadar dan mendukung pendidikan anaknya hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Yang terakhir, dengan mengajak akademisi atau mahasiswa, maka proses pembelajaran di SD Negeri Kecil Pojok akan terbantu dan anak-anak menjadi lebih semangat untuk bersekolah. Film yang kedua berjudul Bosku adalah film pendek
berdurasi sekitar 5 menit 56 detik yang menceritakan tentang kehidupan keseharian di kantor. Di sana diperankan oleh Puan selaku kepala kantor, kemudian ada Fortina sebagai jurusita, kemudian ada Doni sebagai account representatif, Bayhaki sebagai fungsional pemeriksa, dan Esi sebagai sekretaris. Utamanya film tersebut berisi tentang bagaimana Puan sebagai kepala kantor menasihati bawahan-bawahannya terkait tingkah laku yang pegawainya lakukan yang seringkali menyimpang dari kebijakan dan peraturan yang ada. Nah, dari film tersebut kami mendapat pembelajaran berupa bagaimana penerapan core values ASN di kantor dari para pemeran-perannya. Yang pertama terkait nilai berorientasi pelayanan ditunjukkan oleh Puan, di mana beliau melakukan perbaikan tanpa henti di lingkungan kantornya, terutama terkait dengan tingkah laku para pegawainya. Hal ini ditujukan supaya pegawainya dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat nantinya, yang harus dimulai dari hal-hal kecil. Yang kedua adalah ditunjukkan oleh Esi. Esi mampu memperbaiki kesalahan dan mampu mengambil hikmah. Ia pernah dinasihati oleh Ibu Puan atas kesalahan yang dilakukannya, dan hasilnya ia mampu memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya nilai yang kedua adalah nilai akuntabilitas, ditunjukkan oleh Puan, di mana beliau sebagai kepala kantor bersikap disiplin dan berintegritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai kepala kantor. Beliau menghukum dan mengadili pegawai-pegawainya yang bertindak semena-mena dan menyalahi aturan yang ada. Namun selain itu beliau juga tetap menasehati para pegawainya, bukan hanya memberikan hukuman. Yang ketiga adalah nilai kompeten, ditunjukkan oleh Puan, di mana beliau berusaha untuk meningkatkan kapabilitas para pegawainya. Hal ini ditunjukkan melalui nasihat-nasihat yang diberikan yang sifatnya membangun para pegawainya. Yang keempat adalah nilai harmonis, ditunjukkan juga oleh Puan, di mana beliau peduli pada bawahannya dan berusaha membangun lingkungan kerja yang kondusif dan taat pada aturan. Yang kelima adalah nilai loyal, ditunjukkan juga oleh Ibu Puan, di mana Ibu Puan menjaga nama baik pegawainya, kantor, dan instansi dan negara, serta mengamalkan sila-sila Pancasila. Salah satunya adalah nilai keadilan sosial, di mana beliau menghukum mereka yang salah dan menghadiahi mereka yang berbuat benar. Yang keenam adalah nilai adaptif, ditunjukkan pula oleh Ibu Puan, di mana beliau berusaha menggerakkan perubahan di kantor. Contohnya dengan hadirnya Puan sebagai kepala kantor, target kantor dapat tercapai. Dan yang terakhir adalah nilai kolaboratif, ditunjukkan pula oleh Ibu Puan, di mana Ibu Puan berusaha membangun kerjasama sinergis di kantornya. Sekarang, saya akan memberikan penjelasan terkait pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar PNS, yakni berakhlak, oleh setiap aktor sesuai dengan film dengan judul Bosku. Yang pertama adalah nilai berorientasi pelayanan yang dilakukan oleh Bayhaki dan Dodi, yakni mengulangi kesalahan yang sama dan tidak mengindahkan nasihat kepala kantor. Tentunya hal ini melanggar kode etik melakukan perbaikan tiada henti. Berikut cuplikan videonya. Maaf ya Dodi, tapi kamu tuh ya kalau dibilangin gak pernah denger. Kamu tuh istirahat balik jam berapa? Kebiasaan kamu nih ya, pegawai macam apa kamu? Dampak dari hal tersebut yakni akan membuat penilaian atasan terhadap Bayhaki dan Dodi menjadi kurang baik karena selalu mengulangi kesalahan yang sama. Atasan akan merasa arahan maupun nasihatnya tidak dijalankan. Core values selanjutnya adalah terkait akuntabilitas, di mana Esi pernah terlambat selama 2 menit. Esi, kamu terlambat 2 menit ya? Kemudian Bayhaki dan Dodi juga pernah melakukan kesalahan, yakni absen yang tepat waktu, namun setelah itu mereka keluar kembali dan baru kembali ke kantor pukul 9 pagi. Dia absennya cepet banget kalau pagi, tapi balik ke kantornya nanti baru jam 9 bareng si Dodi. Pusing saya tuh ngeliat yang kayak gini. Pelanggaran yang telah dilakukan oleh Esi, Dodi, dan Bayhaki tersebut tentunya telah melanggar kode etik, yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Tentunya terdapat dampak negatif
yakni tugas akan menjadi terbengkalai karena mereka tidak masuk tepat waktu. Kemudian bisa mempengaruhi pegawai lain dalam hal kedisiplinan. Kemudian juga bisa membahayakan nama baik instansi jika pihak eksternal mengetahuinya, seperti masyarakat maupun instansi lain. Selanjutnya adalah terkait core values kompeten, di mana SI melakukan kesalahan dalam pengerjaan tugasnya. Yang kamu buat tuh salah, harusnya gini. Kemudian Fortina juga tidak menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh atasannya. Saya nggak suka nih pegawai kayak gini nih. Tugas nggak selesai dikasih, dibilangin nggak bisa. Begitu pula dengan Bayhaki yang berkali-kali salah dalam melaksanakan pekerjaannya, khususnya dalam penulisan nama atasannya. Iya Bu, nama Ibu gak ada spasi. Makasih kalau kamu udah tahu. Tapi nggak cuma itu. Duduk kamu, dengerin. Pelanggaran yang telah saya sampaikan di atas juga melanggar kode etik, yakni terkait pelaksanaan tugas dengan kualitas terbaik, yang mana dampaknya juga tidak terselesaikannya tugas yang diberikan akan dapat berpengaruh pada kinerja kantor, yang mana juga bisa dapat membuat salah satu target kantor tidak tercapai jika terjadi secara berkelanjutan. Selain itu, kesalahan penulisan atasan juga dapat membuat atasan tersinggung atas hal tersebut. Kemudian, surat-surat resmi lain juga bisa saja terdapat kesalahan penulisan yang dapat merugikan instansi. Selanjutnya kami akan memberikan gagasan alternatif mengenai permasalahan yang ada pada video pendek Bosku. Yang pertama, yaitu mengadakan sidak dadakan untuk mengetahui pegawai yang melanggar aturan. Yang kedua, memberi hukuman disiplin kepada pegawai yang melanggar aturan. Dan ketiga, mengadakan acara bonding rutin di kantor ataupun di luar kantor. Dan yang keempat, mencontohkan perilaku pemimpin yang tegas, berintegritas, bertanggung jawab, solutif, dan mengayomi. Yang terakhir, memberikan penghargaan kepada pegawai teladan yang berkinerja baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsekuensi atau akibat dari penerapan alternatif yang kami berikan sebelumnya. Yang pertama, dengan adanya sidak dadakan, maka akan diketahui siapa saja pegawai yang melanggar aturan, seperti siapa saja yang tidak masuk kantor atau terlambat. Lalu yang kedua, dengan adanya hukuman disiplin, maka diharapkan ada efek jera kepada para pegawai supaya tidak mengulangi pelanggaran tersebut dan pegawai akan menjadi lebih disiplin. Lalu yang ketiga, dengan acara bonding pegawai, maka akan terjalin hubungan yang lebih erat dan harmonis antar pegawai dan juga atasan. Pada akhirnya akan tercipta lingkungan kerja yang kondusif. Lalu yang keempat, dengan mencontohkan perilaku pemimpin yang baik, maka diharapkan para pegawai juga ikut mencontoh perilaku pemimpin tersebut dan pemimpin akan lebih dihormati. Yang terakhir, dengan memberikan penghargaan kepada pegawai teladan, maka para pegawai akan terpacu semangatnya untuk memberikan kinerja yang baik.